Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel YouTube tutorial belajar bisa resin art. Di video kali ini lur, durasinya sedikit lebih panjang karena kita tidak hanya sekedar selesai di dirti puring, tetapi kita masih kembali finishing untuk lebih tahan gores, lebih tahan panas dibanding dengan epoksi. Salah satu solusi untuk mengatasi meja resin baik epoksi maupun polyester yang masih mudah baret. Medianya saya memakai multiplex yang saya double. Dan bagian atasnya memakai HMR. Untuk bagian bawah meja yang multiplex ini kita dempul lur, untuk menutup pori-pori multiplexnya. Selanjutnya setelah kering kita amplas. Meja dirti puring ini pesanan Lanut Abdul Rahman Saleh, Kota Malang. Epoksinya kita memakai epoksi coating milky produk dari Durovolipin. Juga termasuk pigmennya kita pakai yang powder dan yang jenis pasta. Size meja makan 2 meter x 90 cm dengan ketebalan 5 cm lur. Sesuai namanya, ini epoksi coating milky, jadi warnanya putih seperti susu. Dan kita akan aduk dulu atau kita mixing dulu antara base-nya atau epoksinya dengan pewarnanya atau pigmennya lur. Untuk adenernya kita belakangan, agar nggak segera atau cepat ngegel saat dipengadukan. Saya memakai warna gold. Untuk yang gold ini yang pigmen jenis powder lur. Berikutnya saya memakai warna putih. Untuk warna putihnya saya pakai pigmen yang jenis pasta. Saya tambah dengan pigmen powder Iris White. Perbedaannya untuk yang Iris White ini putihnya ada metalik-metaliknya lur. Kemudian warna hitam, untuk warna hitamnya sedikit saja lur, karena warna hitam ini sangat dominan. Selanjutnya setelah warnanya sudah sesuai, kita baru tuang hardenernya lur. Kita aduk kembali. Usahakan untuk pengadukannya rata sehingga hardener dengan base-nya tercampur dengan sempurna. Saya campur jadi satu di beberapa cup agar warnanya berbaur. Sepurane lur, suaraku rodok bindeng-bindeng mergo lagi pelu. Langsung kita tuang saja. Untuk penuangannya ini suka-suka ya lur, bisa arah vertikal, bisa arah horizontal, atau terserah, boleh bebas saja, sesuai selera lur. Sambil kita ratakan saat menuang ke bagian-bagian yang masih kosong.
agar epoksinya cepat merata ke semua sisi bagian yang kita dirti puring. Berikutnya kita bantu ratakan. Bisa memakai kapi seperti ini lur. Bisa memakai hair dryer, bisa memakai tangan, memakai stick. Untuk membuat motifnya, ini saya memakai kapi karena saya ingin membuat motif dengan tarikan atau garis-garis tegas lurus lur. Perut saya kok terasa ada yang lengket-lengket dan anyep lur. Tibae kaosku kena epoksi lur. Karena lebar tangan saya jangkaunya kepanjangan lur. Jadi korban kaos. Gak majalah lur. Dulinan resin kena resin, dulinan banyu kena banyu. Sing penting akhirnya yo kena duit lur. Setelah kita rasa sudah cukup, baru kita spray memakai alkohol IPA 99% lur. Dibumboni lur, ben gurih. Berikutnya kita torch untuk menghilangkan sisa-sisa bubble yang masih ada. Fungsi spray alkohol IPA itu untuk membuat sel lur, juga membantu menghilangkan bubble, dan agar lebih terlihat motifnya jadi natural. Jadi bekas-bekas stick, bekas-bekas tangan, ataupun bekas kapi tadi yang kita oles-oleskan saat membuat motif itu tidak terlihat lagi.
Kita tunggu time gel kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita lepas lakbannya agar epoksi turun ke bagian etching. Seperti ini hasilnya, lur. Ciri-cirinya setelah sudah masuk time gel atau sudah mulai ngegel, lur, dan kita buka lakbannya seperti ini, itu larinya epoksi ke bagian etching atau bagian pinggirannya itu tidak terlalu kenceng, lur. Pelan dia turunnya. Kalau terlalu kenceng habis nanti epoksinya, lur. Jadi tipis nanti bagian permukaan mejanya yang kita dirti puring. Alias banyak epoksinya yang turun ke buang, lur. Berikutnya kita bantu ratakan yang turun ke etching agar semua etchingnya kena resin dan tidak delta, sehingga nantinya saat kering semua bagian etching terlaminasi dengan epoksi. Ini saya dibantu oleh Mas Kakak, pilot pesawat yang siap mendarat di hatinya Mbak Citra, lur. Tinggal kita tunggu kering 1 kali 24 jam. Hasilnya glossy, tetapi tetap kita amplas, lur. Karena kita akan finishing atau spray memakai PU akrilik untuk lebih tahan baret dan tahan panas. Finishing spray PU akrilik, saya pakai PU akrilik clear gloss produk dari Durofolipin. Ini tahan baret, tahan panas, tahan kimia rumah tangga, dan non yellowing, lur. Untuk mixing rasionya 4:1:2.
Saya spray vertikal horizontal ini bisa 2-3 kali lur, agar nanti saat kita amplas itu tidak kandas. Kering sentuh 10-15 menit sehingga kotoran tidak mudah lengket di media. Kering amplas 1 kali 24 jam dan kering sempurnanya antara 2-3 hari lur. Kita pasang kaki mejanya, saya memakai mur baut knockdown atau sering disebut mur baut nanas. Kemudian kita amplas lagi sebelum naik ke poles. Untuk amplasnya ini saya memakai amplas grade 800 lur. Bahan polesnya seperti biasa, saya memakai produk Menzerna yang 1000, 2400 dan 3800. Detail amplas poles sudah pernah saya buatkan di konten YouTube tutorial belajar bisa resin art. Dan ini sudah kita mulai poles lur. Link untuk amplas poles sudah saya taruh di kolom deskripsi. Hasil jadinya kembali gloss lagi, tapi ini sudah tahan panas, tahan gores, dan tahan kimia rumah tangga. Tentunya non yellowing lur, dibanding dengan resin. Order bahan, sharing aplikasi, jasa pembuatan meja resin, serta privat dan pelatihan. Nomor telepon dan WA sudah saya sertakan di video dan di kolom deskripsi. Untuk sharing-sharing gratis lur. Dan langsung akan kita kirim ke Lanut Abdul Rahman Saleh. Karpusi ya ijual baling-baling pesawat lur. Tak cantolno nang omaku, tak gawe hiasan utawa gawe kipas angin. Tapi ya ora oleh lur, dijoli duit wae. Aku sih yes. Langsung dipasang di tempatnya. Semoga bermanfaat lur. Sampai bertemu di konten YouTube tutorial selanjutnya. Dan salam belajar bisa.